أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم حضرت جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وجميع علماء المحدثين والمفسرين والمحققين والمصنفين وجميع علماء أهل السلسلة والإجازة خصوصا إلى سلطان الاستدراج الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز من حضرة سيدنا الشيخ عبد الله الشاذلي وشيخ حسن الشاذلي وشيخ الناقص الصوبندي والشيخ الشربري وشيخ عباس أحمد بن علي البني من حضرة جميع علماء أهل الأسرار وأهل الغربة وأئمة الأربعة وجميع العلماء التسعة وجميع العلماء الإندونيسيا بألف لهم الفاتحة.
Ya, selamat siang teman-teman. Ini kakak-kakak ini dari komunitas Reptil Banyumas. Nah, ini kita diberi kesempatan buat edukasi tentang ular. Nah, ini sebelumnya udah pada tahu belum? Yang berbisa bagaimana, yang nggak berbisa bagaimana? Nah, oke. Nah, ini pertama, nah ini kakak ini mau jelasin dulu tentang jenis-jenis ularnya dulu. Jadi yang sering ditemuin, minta perhatiannya dulu. Boleh minta perhatiannya enggak? Nah, perhatiannya ini termasuk penting juga ya. Nah, ini dari kakak-kakak kami ini mau ngenalin dulu beberapa ular yang paling sering ditemuin di daerah kita. Nah, umumnya orang paling tahu itu sanca. Tahu ya kalau sanca ya? Sanca batik, piton. Nah, itu terus. Nah, ini yang paling utama nih, yang paling berbahaya ada ini. Tahu nggak ini ular apa? Ular kobra. Nah, nah ini untuk ular sendiri itu ada beberapa jenis. Pertama itu ada piton. Nah, kalau piton itu nggak berbisa, dia ular besar, ular melilit. Terus yang kedua ada ular kolubrid. Nah, kebetulan nggak ada ular kolubrid apa? Nah, ular kolubridnya kebetulan nggak dibawa. Untuk ular kolubrid itu yang paling sering ditemui di wilayah kita itu ular uwi. Tahu ular uwi nggak? Ular rangon termasuk ular rangon bu. Yang paling sering yang paling sering masuk di rumah itu biasanya kalau orang sini manggilnya itu ular uwi. Kalau di kita biasanya nyebutnya lanang sapi. Nah, kita dari kolubrid dulu. Ini yang ular nggak berbisa, nggak berbahaya. Nah, itu ciri-ciri ularnya sendiri itu warnanya coklat sama lorek hitam garis. Jadi warna coklat sama lorek hitam. Itu ular itu nggak berbahaya. Sama ular ada satu lagi warnanya coklat polos, ular koros namanya. Nah, itu juga sering di daerah-daerah kita, itu juga sering. Sama satu lagi ular jali. Nah, ular jali pasti paham lah ini ular jali. Nah, itu termasuk ular yang nggak berbisa, itu aman. Nah, yang kedua ini ada namanya elapid. Jenis ularnya namanya elapid. Nah, yang masuk ke golongan elapid itu termasuk ini ular kobra. Sama tadi ada ular weling sama welang. Ular weling sama welang, tahu nggak ular weling? Yang kayak apa? Nah, ini masnya tahu nih. Ular welang itu warnanya hitam putih. Nah, warnanya hitam putih. Nah, warnanya hitam putih sama hitam kuning. Itu termasuk ular elapid. Dia ular beracun, berbahaya, berbisa. Dia sama kelasnya kayak ular kobra. Nah, kalau ular elapid ini beda sama yang namanya ular viper. Ada lagi ini namanya ular viper. Kalau ular viper ini yang lebih sering dikenalnya bentuk kepalanya segitiga. Nah, itu ular viper. Ini bawah sama ini ular hijau ekor merah. Ini namanya ular viper. Kalau viper udah pas. Lah, untuk jenis racunnya pun berbeda. Dari elapid sama viper itu berbeda. Elapid sendiri itu ini termasuk kobra tadi, ular kobra, ular welang, ular weling, sama ular picung. Tahu ular picung nggak? Wedodak srengenge. Nah, itu ular wedodak srengenge itu berbisa sama beracun. Itu berbahaya. Dia bisa ngeluarin kelendar racun ya. Iya. Masih sering di permukiman juga. Ini saya ngasih tahunya yang paling sering masuk permukiman. Ciri-ciri ular wedodak srengenge itu coklat kecil, terus pas di leher itu ada warnanya oranye. Kayak warnanya berintik-berintik apa ya Mas, oranye gitu. Kalau di leher itu dia warnanya agak kemerahan. Itu jenis itu sudah ketahuan dari mana. Nah, untuk jenis racunnya
Kalau ular kobra, ular welang-weling sama picung itu racunnya namanya neurotoksin. Namanya neurotoksin. Menyerangnya ke sistem saraf. Nah, dia kalau gigit menyerangnya ke sistem saraf. Jadi pernah ada kasus itu yang ular weling kegigit ular weling, dia nggak kerasa, tahu-tahu ngantuk terus lewat. Nah, karena dari jenis ini dia menyerangnya ke sistem saraf. Jadi sarafnya dia kegigit ular itu hampir kayak nggak kerasa, kayak kegigit semut. Jadi efeknya dia cuma paling utama itu ngantuk. Untuk jenis ular weling itu efeknya ngantuk. Kalau tidur lah Bas. Nggak boleh tidur ya? Kalau bisa itu bisa dijaga 2 kali 48 jam, 2 hari itu nggak boleh tidur. Ya kayak gitu makanya. Terus kalau ular viper sendiri yang paling sering dijumpai itu ular hijau ekor merah. Ini Ular hijau ekor merah sama Rhodostoma. Nah kalau ini 2 jenis ini paling sering ditemui di dataran rendah. Untuk area Jatilawang mungkin ada juga ini Rhodostoma, itu banyak ya Mas Agung. banyak. Rhodostoma banyak, sama ular hijau ekor merah ini yang paling banyak kasus. Ini Rhodostoma. Ini viper. Ular angon nggak apa-apa, nggak bahaya. Ini untuk wilayah di Banyumas sendiri, di daerah kayak Jatilawang, Purwojati, ini masih banyak banget. Iya, ini bahaya, ini masuk ke enggak, tapi dia di kebun biasanya. Nah, di kebun dia nggak kelihatan kalau udah kamuflase. Iya, dia kecil tapi gigitannya lumayan. Ular ini kamuflasenya di tanah, dia sama daun kering, jadinya nggak kelihatan soalnya warnanya coklat. Kalau ular hijau ekor merah dia masih ular hijau ekor merah dia sering ketemunya di semak. Jadi paling sering banyak kasus itu ular hijau ekor merah sama ular Rhodostoma, tapi paling besar ular hijau ekor merahnya. Nah untuk efek gigitan dari ini racunnya namanya hemotoksik dan menyerangnya ke kelenjar getah bening, bukan ke darah. Jadi yang paling sering salah kaprah itu bisa ular masuk ke darah, itu salah. Jadi bisa ular itu masuknya ke kelenjar getah bening, bukan ke darah. Kayak gitu. Jadi kalau tingkat kematian dari viper itu masih kecil tingkat kematiannya. Kalau efek dari viper ini dia gigit di tempat gigitannya itu namanya nekrosis. Jadi efeknya itu pembusukan. Jadi bisa bekas gigitannya itu kalau penanganannya salah dia makin cepat pembusukan, itu bisa kayak ambrol sendiri dagingnya. Jadi benar-benar bisa busuk. Untuk tingkat kematiannya masih kecil kalau viper. Yang tingkat kematiannya besar itu malah justru ular welang yang hitam putih warnanya. Itu tingkat kematiannya besar. Kalau ini tingkat kematiannya kecil tapi efeknya sangat berbahaya, bisa pembusukan. Terus untuk ini himbauan juga buat adik-adik ya. Jadi kalau lihat ular jangan sok berani. Nah gitu. Soalnya sering juga ada anak kecil, mas aku dapat ular, mas aku dapat ular, kayak gitu. Itu jangan. Kalau kalian belum tahu bedain mana ular yang berbahaya, mana yang enggak, itu jangan berani-berani ambil sendiri. Kalau masuk rumah mending panggil yang orang dewasa. Entah mau dibunuh atau mau ditangkap diusir, yang penting jangan dilakuin sendiri buat adik-adik ini ya. Ini himbauan soalnya buat serum sendiri di sini itu sangat susah. Serum anti bisa ularnya ada, tapi yang ada cuma di rumah sakit DKT. Nah, Dan itu nggak semua dan ular itu nggak semua ular. Jadi serum ya, serum anti bisa ular itu cuma buat 5 jenis ular aja. Ular dumung, kobra ini, ular hijau ekor merah, Rhodostoma, ular welang sama weling. Nah, utamanya cuma itu. Serum anti bisa ular cuma buat 5 jenis itu. Terus lagi untuk ini buat lebih ke buat yang orang-orang dewasa ya. Penanganan gigitan ularnya sendiri. Nah, untuk penanganan gigitan ular sendiri pasti paling umum diikat. Nah, diikat terus disobek. Nah, jangan, itu salah. Itu malah mempercepat efek racunnya. Nah, jadi untuk penanganan snake bite gigitan ular ini paling benar itu imobilisasi
Lebih tepatnya kayak orang patah tulang. Itu penanganan pertama. Misal digigit di sini, misal digigit di jari sini, paling sering biasanya kan di tangan, wilayah tangan karena megang di sini. Itu diusahain jangan kebanyakan gerak, kita digigit pakai papan kayu atau apa, pokoknya digigit kayak orang patah tulang. Jadi biar tangannya ini dia nggak gerak. Soalnya kan tadi udah dikasih tahu kalau ular itu masuknya ke kelenjar getah benih kan otot. Jadi makin banyak gerak, efek racunnya dia makin cepat. Seperti itu. Jadi penanganan pertama itu digigit. Kalau nggak ada ya bisa pakai baju diikat, dikalungin ke ini. Itu Ya, patah tulang kayak gini. jadi penanganan pertamanya itu kayak patah tulang. Dan diusahain minimal tadi dijaga jangan tidur dulu. Nah, itu efeknya kayak gitu. Ya resikonya gitu, makanya cari amannya kayak gitu. Sampai ke rumah sakit diusahain jangan tidur dulu. Jadi penanganannya ini untuk buat yang dewasa, orang-orang ini masnya ya sama ibu-ibu. Soalnya takutnya kan nanti di sekolahan ada kayak gitu kan, kita nggak tahu, soalnya ular kayak gini kan dia datangnya dari alam, kita nggak tahu. Jadi penanganan utamanya itu kayak tadi imobilisasi patah tulang. Itu penanganan pertama, jangan sampai diikat apalagi disobek, itu nggak boleh, itu malah bikin lebih fatal lagi kayak gitu. Terus ada lagi biasanya mencegah ular masuk rumah pakai garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih untuk tim komunitas pencinta reptil Kabupaten Banyumas dan Purbalingga ini. Mohon izin sebentar, anak-anakku semuanya kelas 7, 8, 9. Pengetahuan ini sangat penting. Dan ini adalah pelajaran IPA sekaligus pelajaran ilmu kesehatan. Oleh karena itu, kalian perhatikan sungguh-sungguh, nanti guru IPA, baik Bu Subartuti maupun Pak Sarif, akan memberikan tugas terkait dengan hal ini. Akan memberikan tugas, mungkin jenis-jenis ularnya, mungkin cara untuk penanganan digigit ular dan lain-lain. Sehingga untuk mohon diperhatikan dengan baik, dan ini adalah ilmu yang sangat berharga. Sehingga kita tidak hanya belajar di kelas, tapi benar-benar outdoor kelas, belajar di luar kelas. Itu aja. Sekali lagi kepada seluruhnya untuk mengikuti dengan baik, mencatat, mencamkan. Nanti Bapak Ibu Guru untuk mata pelajaran IPA dan Kesehatan akan memberikan tugas terkait dengan hal ini. Selanjutnya terima kasih untuk tim komunitas dari pencipta reptil Kabupaten Banyumas Purbalingga. Atas nama yayasan, atas nama sekolah, atas nama pribadi hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan miliki berbagi dengan kita akan bermanfaat dan mendapatkan kebarokah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi ya. Tadi saya mau nyampein buat pencegahan ular masuk ke dalam rumah tadi. Biasanya ini Pak Bapak Ibu pakai apa? Nggak ngaruh. Garam itu nggak ngaruh buat ular. Nah, jadi buat pencegah ular biar nggak masuk ke rumah, ular itu nggak suka sama wangi-wangian. Termasuk parfum, kapur barus yang gede itu kan wangi. Nah itu ular itu malah nggak suka wangi-wangian. Kalau garam, garam itu lebih buat mencegah kayak pacet, lintah, cacing. Nah itu garam buat menghindarin itu. Ular dikasih garam nggak bakal ngaruh. Nggak ngaruh, ular nggak takut sama garam. Nggak ngaruh Bu. Dia udah keluar dia bisa memproduksi lagi. Iya, ular berbisa, dia bisa memproduksi bisa racunnya dari air liurnya, jadi ketaringnya itu. Jadi ular berbisa mau dihilangin bisanya itu nggak bisa, dia tetap akan berbisa karena udah kotorannya dia berbisa kayak gitu. Nah kalau misal nggak tahu jenis ularnya, bedain mana yang berbahaya mana yang enggak, biasanya dilihat dari karakter ular itu.
itu juga kelihatan. Kalau ular nggak berbisa, ketemu orang dia lebih milih lari. Jadi ular nggak berbisa itu dia geraknya lebih cepat, karena dia nggak punya senjata. Jadi dia gerak melacaknya dia lebih cepat. Beda sama ular yang berbisa kayak viper tadi ini, ular hijau ekor merah, ular welang, ular wering. Dia ketemu orang geraknya jarang dia cepat, karena mereka punya senjata. Jadi dia jalannya tetap santai. Nah, karena dia punya senjata, dia punya racun, punya bisa. Kalau ular nggak berbisa, dia karena dia nggak punya senjata, dia ketemu orang pasti dia lebih geraknya lebih cepat. Itu salah satu buat bedain yang gampang ya, kalau misal belum tahu jenis ularnya kayak gitu. Jadi apalagi Mas Agung ada tambahan? Ya tadi udah dijelasin soal jenis-jenis ular. Sekarang apa sih itu reptil gitu? Apa aja yang masuk reptil? Ada yang tahu nggak? Ya, ular satu, buaya, iguana, biawak. Nggak ada yang ngomong cecak. Cecak. Ya, cecak. Nah, jadi reptil itu bukan cuma ular atau hewan-hewan yang kayak gini lah ya. Itu masih banyak lagi. Jadi untuk pengenalannya nanti kita ada contoh satu dari jenisnya, tapi nggak semua. Ada yang pernah lihat iguana atau lihat biawak? Ini mbok ada yang mau interaksi, nanti kita bisa bantu. Ini biawak bukan londok ya. Ini iguana bukan londok. Gigit pasti Bu, kalau nggak gigit nggak makan. Iya kan? Gigit pasti, kalau nggak gigit nggak makan. Itu salah satu contoh jenis reptil dari keluarga lizard. Itu iguana. Bukan jadi mau ngelus. Kalau pegang dari bawah. Jadi untuk reptil sendiri itu nggak cuma ular ya, ada ular. Ini iguana itu termasuk reptil? Enggak, gigitnya kalau mau makan. Nah ini yang termasuk jenis piton. Ini jenis piton. Dia geli kalau itu, dia lebih agresif. Boleh, kalau mau pegang boleh. Ini ular sanca batik tapi dia albino, jadi warnanya kuning. Ya ini albino. Yang mau pegang nggak apa-apa Mas Jorja. Nggak apa-apa. Dibantu sama kakak-kakak Satria. Aman. Ada yang berani
Gak usah kemeteran kan guys.